إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 unsur ada dalam diri kita, sehingga dengan adanya 5 unsur ini kita sebagai manusia dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk termulia, makhluk terlengkap,
dibanding dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kita sebagai manusia dibanding dengan malaikat lebih lengkap kita. Ketika kita bisa menggunakan nikmat kelengkapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Dibanding dengan jin, apalagi dibanding dengan setan, dengan binatang, jauh lebih lengkap dan jauh lebih mulia kita sebagai manusia. Alhamdulillah. 5 unsur tersebut yang ada dalam diri kita. Yang pertama, al-jasadu, jasad. Yang kedua, waruhu, ruh. Yang ketiga, wan nafsu, hawa nafsu. Yang keempat, wal aqlu, akal. Yang kelima, wal qalbu, hati sabar. Ini ada dalam diri kita. Mari kita lihat supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri lebih jauh. Setelah kita mengenal diri kita lebih jauh, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai makhluk manusia termulia, terlengkap di atas muka bumi. Yang pertama, al-jasadu, jasad, fisik, badan, tubuh. Dari atas ujung rambut dari bawah ujung kaki, badan kita. Badan kita ini, jasad kita ini, Allah ciptakan dari tanah, dari saripati tanah. Ya rambut, ya kulit, ya tulang, ya daging, semua Allah ciptakan dari tanah. Jadi di tahun 1960 kita akan sangat mengagumi Tuhan kita, melihat keagungan Tuhan kita yang telah menciptakan kita dari satu bahan tanah menjadi tubuh kita yang berbeda-beda. Rambut itu beda dengan kulit, berbeda dengan tulang, padahal asalnya sama dari tanah. Apalagi kalau kita berpikir, kita lihat, kok jadi mata dari tanah, kok melihat itu mata, kok jadi kuping itu tanah, kok mendengar itu kuping. Kalau mata dari tanah bisa melihat, kalau kuping dari tanah bisa mendengar, kalau mulut dari tanah juga kok bisa bicara, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita dari satu bahan tanah menjadi berbeda-beda. Ada istilah panca indera, penglihatan, penciuman, rasa, raba, itu semuanya Allah ciptakan dari tanah. Dari tanah. Jadi kaum muslimin rahimahullah, Allah melalui Rasul perintahkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah, analisalah, selidikilah, cari tahulah
ciptaan Allah termasuk diri kita. Nanti saya analisa. Supaya kita bisa paham, setelah paham kita bisa bersyukur, bahkan kita bisa memanfaatkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tanah dan satu saat jasad kita yang indah ini akan kembali menjadi tanah. Akan kembali menjadi tanah. Kapan itu akan terjadi? Manakala unsur yang kedua, ruh, berpisah kembali dari jasad, keluar dari jasad kita. Ruh itu Allah tiupkan ke dalam jasad kita ketika kita dalam kandungan ibu kita. Di sanalah ruh kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiduplah jasad kita di dalam rahim ibu kita. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada ruh kita. Bagaimana, di mana letaknya ruh? Wallahu a'lam. Yas'alunaka 'anil ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Rasulnya akan banyak yang bertanya tentang ruh kepada engkau wahai Muhammad. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan oleh Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak dikasih tahu tentang ruh kecuali sedikit saja. Hanya tahu kita punya ruh, tentang di mana letaknya, seperti apa bentuknya, bahkan kapan akan keluarnya ruh itu kita tidak tahu, kan? Tidak tahu kita. Yang pasti ruh itu sedang ada sekarang dalam jasad kita dan satu saat akan meninggalkan jasad kita. Ketika roh itu berpisah kembali dengan jasad kita, maka jasad kita yang indah ini, mata kembali tidak bisa melihat, telinga kembali tidak bisa mendengar, mulut kembali tidak bisa bicara, darah tidak bisa mengalir, jantung tidak bisa berdetak, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa meraba, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, manfaatkan momen-momen ini, saat-saat ini, di mana ruh masih ada dalam jasad kita, sehingga jasad kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya semata-mata untuk beribadah. Saatnya sekarang kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi ruh masih ada di dalam jasad kita. Yang ketiga, unsur nafsu, hawa nafsu. Nah ini hati-hati dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu karakternya, adatnya, bakatnya itu hawa nafsu senang terhadap hal duniawi, tidak peduli dengan hal-hal urusan akhirat. Itu hawa nafsu, karakter seperti itu. Makanya kita mesti hati-hati. Memang tidak boleh menyenangi dunia, boleh, tapi harus hati-hati, karena hawa nafsu itu kalau sudah menyenangi sesuatu hal duniawi, dia tidak pandang halal, tidak pandang haram, tidak pandang boleh, tidak pandang tidak boleh, tidak pandang celaka, tidak pandang selamat, tidak pandang rugi, tidak pandang untung. Itu hawa nafsu. Kalau menginginkan sesuatu, hawa nafsu ingin harta. Kalau tidak dikendalikan, harta haram pun diambil, harta orang pun diambil.
lakukan. Yang penting keinginannya tercapai. Itulah hawa nafsu. Makanya mesti hati-hati dengan hawa nafsu ini. Harus dikendalikan. Ketika hawa nafsu ini menginginkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus mampu kita menyetopnya. Arahkan itu hawa nafsu untuk menginginkan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, akal itu untuk menyelidiki, memikirkan, memahami segala sesuatu. Wabil khusus ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita, alam semesta, dan seluruh yang ada dalam alam semesta ini. Silahkan pahami, silahkan selidiki, silahkan cari tahu tentang itu. Karena kalau sudah kita tahu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ciptaan Allah itu semuanya akan bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Minyak tidak akan bisa digali tanpa akal. Emas tidak akan bisa ditambah tanpa akal. Pesawat tidak akan bisa terbang tanpa akal. Silahkan cari tahu, selidiki segala sesuatu yang Allah ciptakan, karena akan bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Bukan cuma manfaat di dunia, tapi akan juga bermanfaat sampai ke akhirat nanti. Yang terakhir, al-qalbu, hati sanubari. Hati ini berfungsi sebagai media cahaya, media hidayah, media petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah kita katakan iman sebagai tempatnya iman. Iman, hidayah, petunjuk, nurani itu bersemayam di dalam hati kita. Makanya ketika kita telah dianugerahi iman, ketika kita telah dianugerahi hidayah, maka simpanlah dalam-dalam di dalam hati kita, agar hati kita tidak dimasuki oleh hal-hal yang negatif. Karena hati seandainya hidayah dari Allah, iman yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, cahaya yang sudah Allah pancarkan ke dalam hati kita, kita tidak rawat, kita sia-siakan, kita abaikan, kita buang begitu saja, maka hati itu, qalbu itu akan diisi oleh hal-hal yang negatif, akan diisi oleh sifat-sifat yang buruk, ujub, ria, takabur, dan lain sebagainya, akan masuk ke dalam hati yang apabila imannya sudah tidak ada, atau paling tidak sudah lemah, akan mengambil alih itu hati sifat-sifat yang buruk. Tapi manakala iman kita kuat, maka iman itu akan melahirkan sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang baik, seperti sifat sabar, kasih sayang, dermawan, dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang baik sebagai anak buah daripada iman yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingat, di dalam jasad kamu itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Tidak saluhat, apabila segumpal daging itu baik,
artinya isinya iman, isinya sabar, isinya tawakal, isinya jujur dalam hati itu. Semua kudu amali, maka semua perbuatan jasad ini akan baik. Mulutnya akan bicara baik, tangannya akan bicara baik, akan mengerjakan yang baik, kakinya akan melangkah ke tempat yang baik, segala sesuatunya akan baik. Tapi Baida fasadat, apabila qalbu itu, hati itu rusak, artinya imannya sudah tidak ada atau imannya sangat lemah sehingga bisa dikalahkan oleh sifat-sifat yang buruk, fasadat kullu amali, maka rusaklah semua perbuatan anggota badan ini. Tidak sedikit orang yang mengaku beriman, ber-KTP seorang muslim, namun perbuatannya sudah jauh dari kenyataan sebagai seorang muslim. Banyak berbuat maksiat. Ini mengapa terjadi? Oleh karena hatinya sudah rusak. Isi hatinya sudah berganti, bukan lagi iman, bukan lagi hidayah, tapi yang ada dalam hatinya adalah sifat-sifat yang buruk yang akan mempengaruhi terhadap jasadnya. Ini 5 hal yang harus kita perhatikan dan kita jaga di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi makhluk ciptaan Allah yang tetap mulia di dunia sampai ke akhirat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa a'lamu la'allakum tuflihun. Wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ibadatihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi musabbihatan nafsi. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha